Halo, perkenalkan nama saya Sika Pangkei, prodi Pendidikan Sosiologi. Di sini saya akan mewawancari pekebun yang ada di desa Kelurahan Kongkon Bawah. Selamat siang, Bu. Yang Perkenalkan nama saya Sika Pangkei, prodi Pendidikan Sosiologi. Di sini saya akan mewawancarai Ibu untuk mensukseskan UTSA nantinya. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Sika Pangkei, prodi Pendidikan Sosiologi. Di sini saya akan mewawancari Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Marta Tuwo. Di sini saya akan mewawancari Ibu untuk mensukseskan UTSA nantinya. Dan di sini ada 2 pertanyaan yang saya ambil, yang saya akan berikan. Pertanyaan pertama, apa yang menjadi semangat atau motivasi Ibu dalam berkebun jagung? Apakah dapat penghasilan yang memuaskan atau bagaimana? Dapat memuaskan untuk mencukupkan dalam ekonomi kami keluarga. Pertanyaan kedua, selama Ibu menjadi petani atau pekebun jagung, apa yang menjadi pendorong Ibu selama saat ini tetap menjadi pekebun jagung? Karena cukup memuaskan dan selalu kami bekerja hanya bertani. Itulah pertanyaan dari saya, Bu. Terima kasih. Pasti. Boleh saya wawancara sebentar? Selamat pagi, ya boleh. Ini dengan Ibu siapa? Ini dengan Ibu Jessica Tuhan. Boleh mintanya waktu sebentar untuk wawancara, Bu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Sika Pangkei dari prodi Pendidikan Sosiologi. Dapat tugas UTS dari Darul Mesra untuk mencari dosen pada hari ini. Dengan pertanyaan, apa motivasi Anda menjadi dosen? Karena memang cita-cita saya dari dulu, dan memang saya ingin menjadi dosen. Motivasi saya yaitu karena diri sendiri yang ingin bertekad menjadi dosen. Baik, Bu. Pertanyaan kedua, mengapa Anda ingin menjadi dosen di kampus ini? Memang saya ingin menjadi dosen dan ingin ditempatkan di kampus ini. Pertanyaan ketiga, Bu, apa ada punya pengalaman mengajar atau menjadi dosen asisten sebelumnya? Ya, Bu. Apa ada punya pengalaman mengajar atau menjadi dosen asisten sebelumnya? Saya punya pengalaman dan pasti banyak kisah mengenai pembelajaran. Terima kasih waktunya, Bu, dalam wawancara ini. Nah, ini untuk pertanyaan nomor 3 tentang berita pembelajaran online. Semenjak diberlakukannya masa darurat COVID-19 pada tanggal 16 Maret 2020, hampir seluruh sekolah di Indonesia, terutama di Sulawesi Utara, mengambil kebijakan untuk pembelajaran via daring atau disebut dengan pembelajaran jarak jauh. Dengan adanya pembelajaran daring, guru, dosen, dan mahasiswa sama-sama belajar untuk memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Dalam melaksanakan pembelajaran daring dengan berbagai keterbatasan, kemampuan, sarana dan prasarana berupa handphone, laptop, dan jaringan bagi dosen dan mahasiswa, serta kemampuan yang masih terbatas dalam pemanfaatan teknologi, membuat pelaksanaan pembelajaran daring harus tetap diupayakan berjalan agar proses transformasi ilmu pengetahuan kepada mahasiswa tidak terganggu. Dosen sebagai unjuk tombak pendidikan melakukan berbagai upaya seperti menerapkan pembelajaran jarak jauh melalui media grup WhatsApp, Google Classroom, dan aplikasi belajar lainnya. Untuk pembelajaran secara sinkronis, guru juga memanfaatkan media Google Meet, Zoom Cloud Meeting, dan lain sebagainya. Saat ini banyak sekali sumber belajar online serta konten ilmu yang terdapat di internet. Pemanfaatan berbagai media pembelajaran jarak jauh
yang diolah sesuai dengan kemampuan dan keinginan dosen. Tuntutan guru dosen tidak hanya secara akademis, tetapi juga kemampuan untuk berkomunikasi yang harus dilakukan dalam pembelajaran jarak jauh. Seperti pada pembelajaran Google Classroom dan grup WhatsApp, dosen mengirimkan berbagai materi pembelajaran, link video pembelajaran, tugas, serta sebagai media komunikasi untuk melaksanakan proses pembimbingan dan pendampingan kepada mahasiswa. Kendala yang dihadapi mahasiswa dalam pembelajaran jarak jauh yang terjadi pada mahasiswa juga ada pada guru juga, seperti tidak memiliki handphone Android, paket data, dan jaringan sinyal. Kendala tersebut bisa menjadi hambatan dalam proses pembelajaran, namun tentu memaklumi keadaan tersebut dan memberikan solusi dan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi, serta peserta mahasiswa tetap bisa mengikuti proses pembelajaran. Tugas dapat diambil dan dikumpulkan saat kondisi aman dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Gangguan jaringan atau sinyal dengan memberikan rentang waktu pengerjaan yang lebih lama sehingga pengerjaan tugas tidak menjadi beban berat. Dengan berbagai keterbatasan dalam situasi pandemi COVID-19 menjadi tantangan seorang mahasiswa untuk terus belajar melatih pembelajaran secara daring. Di samping itu harus mampu menghadiri pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif untuk mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi, serta kolaborasi media pembelajaran agar pembelajaran tidak monoton dan bisa menghadirkan suasana pembelajaran interaktif antara dosen dan mahasiswa. Nomor 4 dengan pertanyaan berita di lingkungan sekitar. Bahwa di lingkungan saya pada musim pandemi yang masih sangat belum berakhir ini dimanfaatkan desa kawan-kawan bahwa demi menjaga kesehatan masyarakat, hari ini melakukan pembersihan lingkungan. Dengan lingkungan yang bersih diharapkan juga masyarakat dengan mengadakan kerja bakti secara gotong royong, biasanya disebut dengan kerja bakti. Semangat gotong royong yang masih terasa kental di lingkungan desa kawan-kawan bawah ini terbukti dengan adanya semangat kerja bakti yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di sini. Hari ini masyarakat melakukan kerja bakti di dua lokasi yang berbeda, yaitu di lapangan dan juga di jalan raya. Mereka membersihkan jalan dan memangkas dahan pohon milik warga yang merembus di jalan. Sedangkan yang kedua, mereka membersihkan jalan yang ada di sekitar lapangan. Tujuan adanya kerja bakti ini selain untuk membersihkan lingkungan juga sebagai sarana mempererat tali persaudaraan antara warga. Hal ini juga disampaikan oleh Ketua Kelurahan bahwa untuk menjaga semangat gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat di desa ini, maka diperlukan semangat kebersamaan di lingkungan. Salah satunya adalah dengan kerja bakti bersama yang sekaligus untuk menjaga kebersihan lingkungan. Itulah berita dari saya. Terima kasih.